Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, di sini saya Maulana Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review hasil tugas UTS saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang dimana materi tugas kali ini yaitu terkait mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna aplikasi. Pada studi kasus kali ini yaitu saya akan membahas mengenai aplikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna aplikasi TikTok. Oke, langsung saja. Oke, di sini pertama kebutuhan fungsional dan non fungsional pengguna TikTok. Maulana Ibrahim, NIM 2021 0125 1027. Oke, masuk yang pertama. What is TikTok? TikTok itu apa sih? Di sini dikatakan TikTok itu adalah aplikasi media sosial itu untuk membuat dan membagikan video pendek dengan durasi 15 detik hingga 1 menit. Siapa yang bikin TikTok ini? TikTok ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh siapa? Oleh seorang yang berasal dari Tiongkok yang bernama Douyin, yang merupakan bagian dari ByteDance, sebuah perusahaan teknologi asal Cina. Dan kemudian TikTok ini tuh diluncurkan ke pasar internasional dengan nama TikTok pada 2017, dan TikTok menjadi sangat populer di seluruh dunia, terutama di kalangan remaja dan kaum muda dewasa, dan telah menjadi fenomena media sosial yang sangat terkenal dan kontroversial. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada mengenai tipe-tipe pengguna TikTok. Siapa aja sih yang menggunakan TikTok tuh? Yang pertama di sini yaitu ada orang kreatif. Kreatif maksudnya kayak gimana? Yaitu orang yang selalu bikin konten kreatif kayak tips dan trik kayak gitu, terus video unik, tarian atau gimana gitu. Dan kadang juga ada yang kreatif gitu, saking kreatifnya ya ada konten mandi lumpur gitu, itu Indonesia biasanya. Dan kemudian di sini ada pengamat. Nah, ini biasanya Gen Z kayak gini nih, yaitu orang yang lebih suka menonton konten tapi jarang bikin konten gitu, hanya penikmat video TikTok saja. Kemudian sini ada selebritas, yaitu yang dikenal memiliki banyak pengikut karena kepopulerannya mereka di platform sosial media atau di dunia hiburan ini, kayak seleb TikTok, TikTokers. Kemudian selanjutnya ada TikTok itu sebagai sebagai platform untuk orang bisa berbisnis sini, seperti berjualan, promosikan produk dan lain mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pendidikan, yang dimana merupakan konten-konten yang sifatnya mendidik seperti tutorial gitu, dan pengetahuan umum. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini ada pencinta musik, itu pengguna TikTok yang suka membuat atau menonton video musik, baik itu lagu-lagu populer atau karya dari artis yang kurang dikenal. Kemudian sini masuk kepada kebutuhan fungsional pengguna TikTok. Kebutuhan yang pertama yaitu pengguna dapat membuat atau mengunggah video dengan durasi maksimal 60 detik. Kebutuhan fungsional ini juga menunjukkan bahwa
pengguna harus dapat membuat video dengan durasi yang diinginkan dan mengunggahnya ke aplikasi TikTok. Nggak mungkin kan gitu, udah sepopuler ini TikTok nggak bisa bikin video lebih dari 60 detik gitu kan juga sekarang banyak konten-konten yang seperti spoiler film gitu kan, banyak juga yang kayak gitu yang lebih dari 1 detik, 60 detik maksudnya. Kemudian yang kedua, aplikasi harus menyediakan filter dan efek visual yang menarik untuk meningkatkan kualitas video yang dibuat oleh pengguna. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa aplikasi harus menyediakan filter dan efek visual yang menarik. Karena dengan adanya filter dan efek visual yang menarik, pengguna dapat membuat video yang lebih menarik dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga di sini, kebutuhan fungsionalnya itu aplikasi harus menyediakan fitur komentar, like, dan share pada setiap video yang ditampilkan di beranda. Emang udah seharusnya. Selanjutnya di sini aplikasi harus memiliki fitur live streaming untuk pengguna yang ingin menyiarkan acara-acara langsung. Pada kebutuhan yang ini tuh menunjukkan bahwa aplikasi harus memiliki fitur live streaming karena hal ini tuh memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna lain dan memperluas jangkauan konten yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir sini yaitu harus menyediakan fitur edit video yang mudah digunakan bagi pengguna untuk memotong, menyisipkan musik dan mengedit video lainnya. Bisa dikatakan di TikTok juga itu sebagai aplikasi tools editing video gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan non fungsional. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Pertama di sini ada kebutuhan fungsional itu apa sih? Kebutuhan fungsional itu yaitu kebutuhan atau fitur yang harus ada di dalam suatu produk. Fitur yang harus ada di dalam suatu produk atau sistem perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat agar memenuhi tujuan fungsional atau tugas yang diinginkan. Jadi, kebutuhan fungsional ini itu adalah fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang harus ada yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi untuk dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Misalnya dalam aplikasi TikTok nih, fitur-fitur membuat video, menonton video, memberikan like, komentar, dan mengikuti atau follow pengguna lain merupakan kebutuhan fungsional yang harus ada agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan penggunaannya gitu. Kemudian mengenai kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu apa sih? Di sini yaitu adalah kebutuhan atau persyaratan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi atau fitur suatu sistem atau aplikasi. Tapi kebutuhan non fungsional itu ini lebih terkait dengan aspek-aspek kualitas seperti performa, keamanan, usabilitas, dan skalabilitas. Dalam kaitannya dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional dapat menentukan bagaimana fungsi atau fitur sistem atau aplikasi harus berfungsi. Misalnya, pada kebutuhan non-fungsional yang terkait dengan performa dapat menentukan batas waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan suatu fungsi dalam aplikasi. Atau kebutuhan fungsional terkait dengan usabilitas dapat menentukan bagaimana antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna TikTok. Itu mengenai definisi keduanya, yaitu tentang kebutuhan fungsional dan non fungsional. Oke. Tadi belum ini ya, yang ini ya, yang kebutuhan non fungsional. Di sini ada beberapa kebutuhan non fungsional. Yang pertama di sini ada performa.
Ya, pada kebutuhan non fungsional ini itu pengguna TikTok mengharapkan aplikasi dapat diakses, dapat berjalan dengan lancar dan cepat dengan waktu load yang singkat, serta tidak ada lag atau jeda saat memutar video. Intinya tidak delay gitu, tidak lemot, tidak terlalu banyak delay. Kemudian yang kedua di sini ada usabilitas, yaitu pengguna TikTok mengharapkan antar muka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif, serta fitur-fitur yang mudah ditemukan dan digunakan. Berarti UI dan UX-nya itu harus bagus, tidak mempersulit pengguna dalam membuat video misalnya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu kebutuhan non fungsional mengenai keamanan aplikasi TikTok. Pada poin ini yaitu pengguna TikTok mengharapkan bahwa data pribadi dan video yang diunggah ke aplikasi aman dan dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Intinya dibuatnya aplikasi TikTok ini agar penggunanya itu merasa aman bagaimana. Kemudian selanjutnya di sini ada skalabilitas, yaitu di mana pengguna TikTok mengharapkan bahwa aplikasi dapat menangani jumlah pengguna yang besar tanpa mengurangi performa atau kualitas video yang ditampilkan. Di sini dua lagi, ketersediaan, yaitu pengguna TikTok mengharapkan bahwa aplikasi selalu tersedia dan dapat diakses dengan mudah, baik melalui jaringan seluler atau WiFi. Kemudian yang terakhir di sini ada kompatibilitas, yaitu di mana pengguna TikTok harus mengharapkan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai platform dan perangkat seperti ponsel Android, iOS atau tablet. Oke, segitu saja mengenai review tugas UTS saya terkait materi kebutuhan fungsional dan non fungsional pengguna TikTok. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.